Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Cer. Jar, Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. baik Jar. Baik, Cer. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap selalu pakai masker kalau keluar rumah dan jangan keluar kalau tidak perlu ada keperluannya. Oke, bagi yang rambutnya sudah agak bagus-bagus terlalu panjang, segera dirapikan karena ya itu penting juga ya. Walaupun kita sudah tidak belajar di sekolah, belajar di kelas, ya tetap kerapian tetap harus dijaga. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu kita sudah melihat ya praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dari praktikum tersebut ada berapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Pacar, Ada 4. Apa saja itu, Olia? konsentrasi, suhu, lalu luas permukaan, sama katalis. Oke. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang pada pelajaran selanjutnya, sebelum kita masuk ke pelajaran, itu ada hal yang harus yang teacher mau ceritakan dulu. Biasanya kalau kita ingin mencapai sesuatu, biasanya usaha atau cita-cita kita ya, biasanya akan ada 3 hal yang akan kita alami ya. Ada orang yang ketika dia berusaha itu hasil yang dia dapatkan sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Makanya usahanya 100% maka hasilnya juga 100%. Tapi ada juga orang yang usahanya tidak banyak tetapi hasil yang diperoleh itu besar gitu. Dan tidak sedikit juga orang yang usahanya besar tetapi hasil yang didapatkannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu sebenarnya yang penting di sananya adalah usahanya. Jadi bukan hasilnya dulu. Jadi yang penting setelah kita berusaha baru kita tahu hasil yang kita dapatkan. Kira-kira apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan AKPD yang dilengkapi dengan video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut melihat apa yang akan kita pelajari, sebelumnya Ananda silakan perhatikan video berikut ini untuk mengawali pelajaran kita. Perhatikan tabel data hasil percobaan suatu reaksi kimia berikut ini. Dari tabel, bagaimana cara kita menentukan hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi? Pada percobaan ini, apakah perubahan konsentrasi berbanding lurus dengan perubahan laju? Atau perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi perubahan laju? Bagaimanakah kita menjelaskan pengaruh perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju pada percobaan di atas? Baik, setelah memperhatikan video tersebut, Ananda bisa memulai membuka RKPD yang sudah teacher berikan sebelumnya pada grup WA. Kemudian silakan Anda langsung tulis di sana apa yang menjadi perhatian Anda dalam video tersebut dan juga dibuatkan apa yang menjadi permasalahan dalam video tersebut. Siapa yang mau menyampaikan apa yang dia amati dari video tersebut? Gambaran. Ya, datang Hendro. Yang diamati kan, Cer? Kalau yang diamati itu ada tabel yang menampilkan data tentang konsentrasi sama laju reaksi, di mana kemungkinan itu ada hubungannya antara kedua
kedua data tersebut. Bagus sekali Hendro ya. Kecepatan suatu reaksi bergantung pada konsentrasi per reaksi. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat reaksi tersebut terjadi. Jika terjadi reaksi A plus B menjadi C, maka kecepatan reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan K, A pangkat M, dan B pangkat N. Dengan V adalah kecepatan, K adalah tetapan kecepatan reaksi, A dan B adalah konsentrasi, M dan N adalah order reaksi. M adalah order reaksi terhadap A dan N adalah order reaksi terhadap B. Jumlah M plus N adalah order reaksi keseluruhan. Baik, itu videonya. Sekarang silakan dibuka LKPD. Sudah nampak? Oke. Jadi setelah tadi Anda membuat apa yang menjadi permasalahan, apa yang Anda amati, sekarang Anda melanjutkan ke pengisian data ya. Ada yang mau menyampaikan hasil yang dia cari untuk kegiatan 3 ya? Salwa, Cer? Ya, boleh. Silakan Salwa. Ya, Salwa, silakan. Berdasarkan video dan model jelaskan pengertian orde. Saya menjawab adalah, orde yaitu banyaknya konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan konsentrasi tersebut. Sebutkan jenis-jenis orde reaksi. Di sini orde reaksi memiliki 3 jenis, yaitu orde 0, orde 1, dan orde 2. Kalau gini kali bisa. Oke. Jelaskan hubungan konsentrasi dengan laju reaksi dengan orde 0. Menurut saya, orde 0 itu tidak bergantung pada konsentrasi, Cat. Nah, untuk gambarnya di sini jika laju reaksi versus konsentrasi, maka gambarnya seperti ini. Oke, sudah. Oke, terima kasih Salwa. Ada dari teman-teman yang mau menanggapi apa yang disampaikan Salwa? Lebih dulu dari yang lain sebelum teacher yang memberikan tanggapan. Sama? Ya, Hendro silakan. Sama Hendro atau ada yang berbeda? Cara waktu yang hubungan antara waktu itu saya masih kurang ngerti, Jar. Oke. Gitu. Oke, dari yang disampaikan Salwa tadi, mungkin ada beberapa yang perlu teacher luruskan dulu ya. Pertama, pengertian orde dulu. Orde itu yang merupakan bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi. Itu yang lebih tepat pengertiannya. Kemudian, dalam orde reaksi itu ada 3 orde ya. Ada orde 1, ada orde 0, 1 dan 2. Orde 0 itu di mana perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi perubahan. Jadi misalnya tadi ada orde 0. Kalau orde 0 itu tadi katanya sesuai grafiknya gini aja. Ini laju ya. Ini konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, lajunya tetap. Jadi gitu, datar aja. Jadi tidak berpengaruh penambahan laju terhadap laju. Kalau orde 1 itu berbanding lurus. Berarti kalau berbanding lurus, kalau kita gambarkan dalam grafik dia itu ya, berarti kalau di sini 1, berarti di sini juga 1. Nah, ini laju, ini konsentrasi. Oke, silakan Indro. Jadi di situ kan saya bandingkan untuk mencari N ya, Jar, pangkat N. Itu saya mencari konsentrasi P itu saya anggap A2. Jadi A2 dibandingkan dengan A3 untuk mencari N. Jadi kan nanti habis dia, Jar, K sama A2-nya. Itu saya serahkan P2. Jadi saya bagi, didapatkan Q2 per Q1 dipangkatkan N. Sehingga nanti dapat setengah sama dengan ketika dibandingkan data Q-nya 0,1 per 0,2.
Jadi 0,1 per 0,2 pangkat N. Jadi setengah pangkat N. Di sana didapatkan setengah pangkat 1 sama dengan setengah pangkat N. Jadi N dapatnya 1. Sekarang pilih Q dengan konsentrasi yang sama untuk mencari orde terhadap P. Jadi di situ saya bandingkan kecepatannya V3 per V4. Saya pilih data 3 dan data 4. Didapatkan 0,05 per 0,4 sama dengan P3 per P4 pangkat M. 0,1 per 0,2 sama dengan setengah pangkat M sama dengan 5 per 40. Jadi saya dapatkan setengah pangkat M sama dengan 1 per 8. Jadi dapat saya M sama dengan 3 aja. Jadi orde reaksi P dan Q itu ditambahkan semuanya dapatkan 4. Itu semua orde totalnya, Cer. Orde reaksi totalnya dari P dan Q, Cer. Oke, terima kasih Hendro atas presentasinya. Ada yang mau menanggapi yang lain? Atau sudah dirasa sudah pas? Bisa dipahami yang lain? Kalau sama Hendro beda, Car. Tapi nggak tahu lah, mungkin Hendro benar kayaknya, Apa Car. yang beda? Coba dulu Salwa. Karena Salwa Siapa pakai tahu. perbandingan langsung. Iya, perbandingan yang mana? Coba Salwa. Kayak gini Salwa, Car. Yang mana itu? Salwa langsung masuk ke perbandingannya, Car. F1 per F2. Itu orde apa? Orde Itu untuk 0. mencari orde yang mana? Orde P Orde atau orde 0, Q? Nggak, orde P atau orde Ini Q? ini yang selalu P1. jadiin X sama Y dulu, Car. Nah, jadi waktu udah dapat X, Y-nya baru selalu masukin kalau ini orde yang orde P-nya Orde P 4, berarti orde yang Q-nya 4 ya. 1. A-nya oke 0,1. 0,1. Ini V1 per V2 ya. Kita lihat dulu. V1 per V2 enggak bisa, Salwa. Jadi kalau yang Wajar. dicari itu ada kesalahan di Salwa untuk mencari P. Kalau mencari P, cari Q-nya yang sama tapi P-nya beda, Salwa. Enggak boleh juga P-nya sama. Nah, di situ kurang betulnya ya. Oke, Car. Oke ya. Mencari orde dari P, cari Q-nya yang sama tapi P-nya beda. Sama juga kalau mencari orde Q, cari P-nya sama, Q-nya beda. Oke. Oke, Car. Makasih, Car. Baik. Siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Menurut saya, kesimpulan materi hari ini yaitu bahwasannya orde yaitu banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi tersebut. Nah, orde itu memiliki 3 jenis, ada orde 0 dan orde 1 dan orde 2. Orde 0 sendiri yaitu reaksi yang tidak tergantung terhadap konsentrasi. Orde 1 reaksi yang lajunya berbanding lurus dengan konsentrasi. Yang untuk orde 2, reaksi yang laju reaksinya berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasi. Oke, jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini seperti yang disampaikan tadi oleh Aulia, bahwa hari ini kita sudah memperhatikan bahwa ternyata konsentrasi dengan laju itu memiliki hubungan yang disebut dengan orde. Ada yang hubungannya konsentrasi tidak mempengaruhi perubahan laju, itu disebut orde 0. Ada juga di mana konsentrasi perubahannya sama dengan perubahan laju atau orde 1. Ada juga yang perubahan laju itu kuadrat dari perubahan konsentrasi, disebut dengan orde 2. Kemudian di situ kita juga sudah mempelajari tentang perhitungan dari orde reaksi, pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran, saya akan bagikan dulu soal untuk evaluasi ya. Berarti demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang orde reaksi. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya dalam kehidupan juga terdapat hal-hal yang sama dengan orde reaksi. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau bertanya dulu. Kira-kira tadi KPD-nya membantu enggak dalam pembelajaran? Cukup membantu, Cer. Kalau video gimana? Ada membantu Ananda dalam pembelajaran tadi? Memahami materinya? Cukup, Cer. Oke, cukup. Berarti apa yang teacher berikan itu sudah cukup membantu bagi pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk tugas nanti akan teacher bagikan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Berdoa, dimulai.
Berdoa, selesai. Oke, Teacher Aki, pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.